Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Syuhada rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas tema yang sangat penting, tema yang berkaitan dengan akidah, yaitu tatayyur. Tatayyur. Adapun pengertian tatayyur secara bahasa diambil dari kata tayrun yang artinya burung. Dahulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah mereka merasa pesimis atau optimis dengan menggunakan burung. Caranya dengan menerbangkan burung. Lalu dilihat apakah burung tersebut terbang ke arah kanan ataukah terbang ke arah kiri. Jika terbang ke arah kanan, maka ini adalah tanda keberuntungan. Dia akan melanjutkan apa yang telah dia niatkan. Namun jika burungnya terbang ke arah kiri, maka ini adalah tanda kesialan. Dia tidak jadi melaksanakan apa yang telah dia niatkan. Inilah makna tatayyur secara bahasa. Merasa sial atau merasa beruntung dengan menggunakan burung. Secara istilah, tatayyur adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang membatalkan aktivitasnya. Jadi bukan hanya burung, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang membatalkan aktivitasnya karena pesimis, takut ditimpa malapetaka, atau justru meneruskan aktivitasnya karena optimis akan meraih keberuntungan setelah melihat atau mendengar sesuatu. Padahal tidak terbukti secara ilmiah bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan malapetaka atau keberuntungan. Ya, misalnya seseorang yang hendak membuka tokonya di pagi hari, ya, tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan orang yang pincang atau orang yang matanya buta. Lalu dia mengatakan, hari ini hari sial. Saya melihat orang yang pincang atau orang yang matanya buta. Kemudian dia tidak jadi buka tokonya. Padahal tidak terbukti secara ilmiah bahwasanya orang yang pincang melihat orang yang pincang atau orang yang buta itu adalah sebab kesialan.
Ini pengertian tatayyur secara istilah. Dan hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiarah itu adalah sesuatu yang menjadikan kamu terus melangkah atau menjadikanmu mengurungkan niatmu. Itulah tiarah atau tatayyur. Sesuatu yang menjadikan kamu terus melangkah atau menjadikanmu mengurungkan niatmu. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad asraka. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, maka ia telah berbuat kemusyrikan. Para jamaah rahimakumullahu jami'a, pada zaman dahulu orang-orang musyrik mereka melakukan tatayyur dengan menggunakan burung. Berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang orang-orang melakukan tatayyur dengan berbagai macam cara. Ada di antara mereka yang melakukan tatayyur dengan bulan-bulan. Ya, bulan Syawal, bulan Sial, atau bulan Muharram, bulan Suro, bulan Sial, atau bulan Safar, bulan Sial, dan seterusnya. Dan ada juga di antara mereka yang melakukan tatayyur dengan hari-hari. Ya, misalnya hari Rabu adalah hari yang Sial. Hari Sabtu adalah hari yang Sial, dan seterusnya. Dan di antara mereka ada yang melakukan tatayyur dengan angka-angka. Ya, angka 4, angka yang Sial, angka 13, angka yang Sial, dan seterusnya. Sehingga kita dapati di hotel atau di pesawat tidak ada angka 13. Ya, antum yang pernah naik pesawat, coba antum perhatikan, tidak ada bangku 13. 12 langsung lompat 14. Tidak ada angka 13. Karena mereka bertatayyur, merasa sial dengan angka 13. Dan lain-lain. Semua ini menunjukkan bahwa kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu melakukan tatayyur hanya dengan burung. Orang-orang sekarang melakukan tatayyur dengan berbagai macam cara. Kesyirikan orang sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang pada masa lalu. Kemudian ya, pada masa sekarang kita dapati orang-orang ketika susah senang dia berbuat syirik. Susah senang berbuat syirik. Berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Ketika senang berbuat syirik. Ketika susah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka berlayar dengan kapal di lautan, kemudian ombak datang dari samping kanan, ombak datang dari samping kiri. Ini Allah mengkisahkan kepada kita kondisi orang-orang musyrik pada masa dahulu. Ketika mereka naik kapal, kemudian datang ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allahumma salimna, Allahumma salimna, Allahumma salimna. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Falamma najjahum ilal barri
tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan orang-orang pada zaman dahulu. Adapun orang-orang sekarang ya susah senang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung meletus, Gunung Merapi meletus, ya, orang beramai-ramai mereka melakukan penyembelihan di sekitar gunung, di sekitar lereng-lereng Gunung Merapi. Ya, kemudian kepala kerbau atau kepala sapi mereka tanam ya di sekitar lereng Gunung Merapi. Tujuannya apa? Supaya Gunung Merapi tidak meletus lagi. Mendapatkan malapetaka, musibah, bukan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah bertambah parah melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan. Kemudian pada waktu daerah kita, daerah istimewa Yogyakarta ditimpa gempa yang sangat dahsyat, ya, orang-orang beramai-ramai pergi ke pantai selatan, ya, mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Inilah kondisi orang-orang pada masa ini. Kemudian pada zaman dahulu sesembahan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang soleh atau makhluk-makhluk Allah yang soleh. Dahulu mereka menyembah malaikat, mereka menyembah Isa, mereka menyembah para wali. Berbeda dengan orang-orang musyrik pada zaman sekarang, yang mereka sembah orang-orang yang tidak jelas. Ya, bahkan ada hewan yang disembah. Ya, Kiai Slamet. Kiai Slamet, antum jangan terbayang dalam pikiran antum ketika mendengarkan Kiai Slamet itu adalah Pak Kiai yang lengkap dengan sorbannya. Namun Kiai Slamet ini adalah kerbau bule. Ya, diagung-agungkan. Ya, setiap malam satu surah dilepas, ya. Kemudian ketika kerbau itu mengeluarkan kotoran, orang-orang beramai-ramai memperebutkan kotorannya, tabarruk, mencari berkah dengan kotorannya. Dan ini betul, ini realita. Kalau antum tidak percaya, silakan antum ke sana. Malam satu surah. Ini kondisi kaum musyrikin pada zaman ini. Kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, kita kembali pada pembahasan tatayur. Tatayur merupakan penyakit orang-orang kafir terdahulu. Ini penyakit orang-orang kafir terdahulu. Bahkan mereka bertatayur dengan sebaik-baik makhluk. Mereka bertatayur dengan para nabi, para rasul, dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi. Mereka berkata, apabila datang kepada mereka kebaikan, maka kata mereka ini adalah karena kami, karena usaha kami. Wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila mereka ditimpa kesialan, maka mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang besertanya. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Orang-orang musyrik dahulu mereka bertatayur dengan Musa alaihissalam. Kami ditimpa kesialan, kami ditimpa malapetaka gara-gara Musa. Gara-gara Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka bertatayur dengan sebaik-baik makhluk. Kemudian dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 47, qalu tayyarna bika wa biman ma'aka qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka kaum Samud berkata, kami mendapat nasib malang disebabkan kamu wahai Saleh, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Maka Nabi Saleh berkata, qala ta'irukum indallah, sesungguhnya kesialan kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertatayur dengan Nabi Saleh alaihissalam. Kita sial, kita mendapatkan malapetaka gara-gara kamu wahai Saleh. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengabarkan orang-orang musyrik dahulu mereka bertatayur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 78. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaquluna hadhihi min indik kul kullun min indillah. Jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Namun jika mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan ini disebabkan kamu wahai Muhammad. Ini disebabkan kamu wahai Muhammad. Katakanlah, kullun min indillah, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, demikianlah agama kaum musyrikin, ya, akal dan fitrah mereka telah terbalik sehingga mereka meyakini keburukan atau kesialan pada orang-orang yang merupakan sumber kebaikan, para nabi dan para rasul. Hal ini disebabkan kesesatan yang tertanam dalam jiwa mereka serta fitrah mereka telah terbalik. Sesuatu yang menjadi sumber kebaikan dianggap sebagai sumber keburukan. Fitrah mereka, akal mereka telah terbalik. Kemudian ketahuilah bahwasanya keburukan dan kebaikan merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dan kebaikan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebaikan kepada orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepadanya, dan Allah berikan kesialan, keburukan kepada orang-orang yang suka bermaksiat kepadanya. Allah tegaskan hal ini dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apa saja yang kamu dapatkan itu datangnya dari Allah, dan keburukan apa saja yang menimpamu maka itu disebabkan dosa-dosamu. Jadi kita mendapatkan kesialan karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Bukan karena melihat ular, bukan karena melihat orang yang pincang jalannya, orang yang cacat dan sebagainya. Ya. Terkadang para jamaah rahimakumullah jami'ah, terkadang ketika ana mau ngisi pengajian, udah cuacanya hujan, kemudian di pertengahan jalan ban ana bocor. Ana jadi teringat, ya mungkin ada dosa-dosa yang ana lakukan, sehingga ana dihukum dengan bannya bocor, ban motor ana bocor. Jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendapatkan sesuatu, kesialan, keburukan, malapetaka, maka yang kita ingat dosa-dosa kita. Jangan-jangan memang gara-gara dosa-dosa hari ini atau minggu-minggu ini, dosa apa yang ana lakukan. Bukan yang kita pikirkan, oh jangan-jangan ini gara-gara ular yang tadi yang lewat di jalan. Atau jangan-jangan gara-gara tadi ada orang cacat sehingga ban motor saya pecah. Ini tatayur. Ini tatayur.
kesialan dan keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menakdirkan kesialan karena dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum tatayur. Tatayur ini termasuk perbuatan syirik. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Kenapa tiarah dikategorikan sebagai kesyirikan? Karena orang yang melakukan tiarah, melakukan tatayur, dia telah bersandar kepada sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Perhatikan ya, para ulama akidah, para ulama tauhid menjelaskan barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, ya, secara syar'i, secara qadari, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Menjadikan orang buta, orang yang cacat atau ular yang lewat sebagai sebab kesialan, ya, ini perbuatan syirik. Karena menjadikan sebuah sebab yang bukan sebab. Ya, sama halnya dengan orang yang make jimat. Make jimat, make batu akik, tujuannya supaya lebih wah, ya, lebih kelihatan tampan, lebih lebih bercahaya, ya. Atau make kalung dengan tujuan menolak penyakit. Ini perbuatan syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang make jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab. Sama halnya dengan orang yang melakukan tatayur, bersandar kepada sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Kemudian pada asalnya tatayur hukumnya syirik kecil, namun bisa berubah menjadi besar. Pada asalnya tatayur syirik kecil, namun bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan tatayur bisa berubah menjadi syirik besar? Ketika kita meyakini ular yang lewat itulah yang menyebabkan kita mendapat kesialan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesialan ular yang lewat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesialan itu orang cacat yang kita temui di jalan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Tapi kalau kita meyakini ular yang lewat itu hanya sebab kesialan yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya syirik kecil. Hukumnya syirik kecil. Walhasil syirik kecil atau syirik besar yang namanya tatayur itu kesyirikan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Kemudian para jamaah rahimakumullah jami'ah, hampir di setiap daerah, hampir di setiap tempat ada hal-hal khusus, hal-hal tertentu yang dijadikan sebagai sebab kesialan. Ya, mungkin di tempat antum, ya. Misalnya kalau di Kalimantan, Anda pernah ke Kalimantan, kalau ditawari kopi kemudian tidak diminum bahaya. Iya enggak? Siapa orang Kalimantan di sini? Ya. Mungkin bukan hanya di Kalimantan. Di daerah-daerah yang lain, kalau ditawari kopi kemudian tidak diminum bahaya. Ya, ini tatayur dengan kopi. Apa keterkaitan antara bahaya dengan tidak minum kopi? Ada enggak keterkaitannya? Tidak ada keterkaitannya sama sekali. Ya, kecuali kalau ada sianidanya, ya. Ya, ini jelas ada bahayanya. Tapi kalau tidak ada, kemudian diyakini bisa menimpakan bahaya, ini adalah kesyirikan.
Kalau di tempat yang lain mungkin ada yang punya pengalaman sesuatu yang dijadikan sebagai sebab kesialan. Seperti apa? Ada enggak? Kucing, suara kucing. Oh, tabrak kucing, ya. Nabrak kucing. Oh, ini tanda sial. Atau apa lagi? Ada enggak? Kalau ditolak sama akhwat, ini sebab kesialan atau bukan? Ya, bukan, ya, karena bukan jodoh. Tayyib. Kemudian para jamaah rahimakumullah jami'ah, banyak hadis yang menafikan tiarah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafikan tathayyur. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarata wala hamata wala safra. Tidak ada adwa. Tidak ada adwa. Ini bukan maksudnya tidak ada penyakit. Maksudnya di sini tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Ini yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyakit ya yang penularannya terjadi sendiri tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya penyakit itu bisa menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suatu tempat kena wabah penyakit, maka kita tidak boleh masuk. Kita tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Tapi kalau kita sudah ada di tempat tersebut, maka kita tidak keluar. Ya, kita tidak keluar dengan keyakinan, dengan meyakini bahwasanya terjadinya penularan penyakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang profesinya sebagai dokter. Ya, enggak boleh keluar dari tempat tersebut. Kita obati orang-orang yang kena wabah tersebut dengan meyakini bahwasanya penularan penyakit itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, kalau ada wabah di sebuah daerah, kemudian dokter-dokter yang ada di situ pada kabur semua, keluar, ya. Dalilnya apa? Alasannya ya kita lari dari penyakit. Siapa yang menyembuhkan mereka? Siapa yang mengobati mereka? Kemudian wala tiarata, dan tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan. Ya, dengan sebab-sebab yang tidak jelas. Wala hamata, dan tidak ada hama. Yang dimaksud dengan tidak ada hama ini adalah burung hantu. Orang-orang dahulu mereka merasa sial dengan adanya burung hantu. Ya, kalau burung hantu datang ke rumah mereka, ya, kemudian mereka lihat, oh nanti kita kena sial. Ini dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala safra, dan tidak ada safar. Maksudnya tidak ada kesialan pada bulan Safar. Tidak ada kesialan pada bulan Safar dan bulan-bulan lainnya. Ya, seperti bulan Syawal. Orang-orang musyrik dahulu meyakini bulan Syawal adalah bulan yang sial. Nabi bantah mereka. Kata Nabi, saya nikahi Aisyah pada bulan Syawal dan tidak terjadi apa-apa. Dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian para jamaah rahimakumullah jami'ah, bagaimana cara mengatasi tathayyur ketika kita merasa mengalami tathayyur? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kita pasti kena tathayyur. Pasti. Ya, sedang jalan-jalan, tiba-tiba ketemu pengemis. Waduh. Muncul dalam hati kita, jangan-jangan ada apa-apa ini. Ya. Kemudian sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada sweeping. Polisi sih, jangan-jangan ada apa-apa ini. Ketika keluar dari rumah, ketemu sama ular. Kemudian ada perasaan, jangan-jangan terjadi apa-apa ini. Ini namanya kena tathayyur.
kena tatayur. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi tatayur? Para ulama menjelaskan, adapun cara mengatasi tatayur dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya, serta kita teruskan apa yang sudah kita niatkan. Isti'anah, minta tolong kepada Allah, kemudian bertawakal kepadanya dan meneruskan apa yang telah kita rencanakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, salasan. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli." Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik sampai 3 kali. Dan setiap dari kita pasti kena tiaroh. Pasti pernah merasa sial dengan sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita dengar. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kalau ketemu ular di tengah jalan muncul perasaan was-was, tawakal kepada Allah. Kalau memang kena, ya sudah takdir. Kalau enggak, ya enggak. Terus kita lanjutkan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi dilawan, tidak dibiarkan. Muawiyah bin Hakam As-Sulami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa jahiliyah kami pernah melakukan tatayur. Kata Muawiyah bin Hakam, ya Rasulullah, pada masa jahiliyah kami pernah melakukan tatayur. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum." Itu adalah sesuatu yang kalian rasakan dalam hati-hati kalian. Maka jangan sampai hal itu menyebabkan kalian tidak jadi melaksanakan apa yang sudah kalian rencanakan. Jadi dilawan, ya. Kalau kita tidak jadi berangkat, tidak jadi pergi, berarti kita kena tatayur. Lihat ular, lihat orang cacat di tengah jalan, kemudian jangan-jangan ada apa-apa, terus kita balik, kita pulang. Kita jatuh dalam tatayur. Tapi kita lawan, kita tetap berangkat. Ya, beda halnya antum lupa kunci, lupa sesuatu, terus antum pulang untuk mengambilnya, maka ini bukan tatayur. Pas ketemu ular ingat kunci, kayaknya ada yang lupa. Kemudian balik pulang ke rumah, ini bukan tatayur. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan orang yang terlanjur pernah melakukan tatayur? Ustaz, dulu saya belum ngaji, saya banyak sekali melakukan tatayur. Ya, apa yang harus saya lakukan? Yang harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membayar kafarah. Membayar kafarah dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalika? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kafarahnya? Apa kafarahnya? Qala ayyakula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kata Nabi, apabila seseorang pernah mengalami tatayur, maka hendaknya dia membaca Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Ini doa yang kita baca. Ya, hadis sahih riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi dihafal doanya. Allahumma la khaira
illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Siapa yang sudah hafal? Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Siapa yang bisa ulangi? Ghazali. Belum bisa? Iya, ya. Jadi ini kafarah bagi orang yang pernah melakukan tatayyur. Kemudian ya, apabila ada orang lain yang melakukan tatayyur di hadapan kita, maka hendaknya segera kita ingkari. Segera kita ingkari supaya ia tidak meyakininya sebagai tanda kesialan atau tanda keberuntungan. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat. Qala Ikrimah. Ikrimah berkata, "Kunna julusan inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Famarra ta'irun yasih." Kata Ikrimah, kami pernah duduk di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiba-tiba ada burung yang lewat sambil mengeluarkan suara. Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada orang yang berkata, khair, khair, ya, pertanda baik, pertanda baik. Ada burung lewat terbang mengeluarkan suara. Khair, khair, pertanda baik, pertanda baik. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, mengingkarinya, la khaira wala syarra. Tidak ada tanda baik dan tidak ada tanda buruk. Langsung diingkari oleh sahabat Ibnu Abbas supaya dia tidak meyakininya sebagai suatu kesialan. Ya, jadi kalau ada bangku 13, kemudian gak ada yang mau duduk, antum duduk di situ. Ya, sini ana duduk. Kalau memang sial sudah takdir. Ya, seperti itu. Kalau orang-orang meyakini bulan Muharram, bulan Suro, bulan sial, gak boleh nikahkan anak pada bulan itu, ya, maka antum nikah pada bulan Suro. Anak akan nikah pada bulan Suro. Ya, anak nikah lagi. Ya, untuk membantah mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nikahi Aisyah pada bulan Syawal dan tidak terjadi apa-apa. Pernikahan kami lancar-lancar saja, aman-aman saja. Dibantah. Ya, dulu ada keyakinan sebagian orang nggak boleh nunjuk-nunjuk kuburan. Kalau nunjuk-nunjuk kuburan tangannya bengkok nanti. Ya, antum langsung nunjuk. Ya, ini saya nunjuk-nunjuk kuburan, nggak apa-apa ini. Ya, langsung dibantah supaya dia tidak meyakini itu sebagai sebab kesialan. Ya, demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Antum jangan takut, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kemudian yang terakhir, para jamaah rahimakumullah jami'ah, orang yang selamat dari tatayyur, tidak melakukan tatayyur, maka pada hari kiamat dia akan masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000 orang dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah kepada orang lain, tidak pernah meminta agar lukanya, penyakitnya diobati dengan dengan besi panas, dan mereka tidak pernah melakukan tatayyur. Mereka tidak pernah melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Mereka akan masuk surga bila azabin wala hisab, tanpa azab dan tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tatayyur dan dari kesyirikan-kesyirikan yang lain. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.